Dari seri sebelumnya, udah seru banget kan anime Bunny Senpai. Nah, kali ini kita akan bahas movie-nya yang lebih menceritakan perjuangan Sakuta untuk membantu Kaede yang ingin sekolah lagi. Mai sebagai pacar Sakuta tentu saja membantu untuk mensukseskan perjalanan Kaede menjadi remaja normal dan tidak takut dengan dunia luar. Sebenarnya masih ada movie yang menceritakan Sakuta dan Mai-nya, tapi nggak ada salahnya kan kita bahas dari sudut kehidupan Kaede dulu. Setelah ini kita akan bahas Sakuta dan Mai. Oke deh, biar nggak berlama-lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia Seishun Buta Yaro wa Odakeke Sister no Yume o Minai. Scene diawali ketika Sakuta yang sedang ada di pesisir pantai, tapi tiba-tiba saja seorang anak SD mirip Mai muncul. Bahkan anak ini mempunyai nama yang sama dengan Mai. Untungnya itu semua hanyalah mimpi. Sakuta pun menceritakan apa yang baru saja dia impikan kepada Mai. Di sini Mai memberi peringatan kepada Sakuta untuk berhati-hati karena bisa jadi itu sindrom pubertas. Sakuta memberitahu Mai kalau sejauh ini Sakuta baik-baik saja, toh ada Mai di hidup Sakuta. Di tengah perbincangan, mereka bertemu dengan Kaede yang baru selesai bimbingan sekolah. Kaede memberitahu Sakuta kalau minggu depan akan ada konseling dengan ibu Miwako. Kaede harap Sakuta dan ayahnya bisa mendampingi. Tidak lama dari itu, manajer Mai datang untuk menjemput Mai, karena Mai sedang sibuk pemotretan untuk drama terbarunya. Hari konseling tiba, di sini ibu Miwako langsung memberitahu tentang perkembangan Kaede dalam belajar. Sejauh ini, Kaede memang sangat tertinggal dalam mengerjakan pelajaran. Akan sulit Kaede masuk ke sekolah umum. Bu Miwako sarankan untuk masuk sekolah online. Itu akan sangat meringankan Kaede dalam bersosialisasi. Sekolah ini dirancang tidak 100% online. Para murid tetap diberikan seragam dan kesempatan bertemu secara offline, jadi secara bertahap Kaede akan berkembang. Kaede pun memberitahu semuanya kalau Kaede masih ada keinginan masuk sekolah umum, terutama SMA yang sama dengan Sakuta. Mendengar hal itu, Ibu Miwako meminta maaf kepada Kaede karena bisa jadi kemungkinannya 0%. Tanpa mengucapkan satu kata pun, Kaede pergi begitu saja. Singkat cerita, sepulang sekolah, Sakuta terkejut rumahnya kedatangan tamu, yaitu Mai dan Nodoka. Kedatangan mereka ke sini karena tidak sengaja bertemu dengan Kaede dan Kaede memberitahu kalau Sakuta akan pulang terlambat. Di tengah perbincangan, Kaede pun memberitahu Sakuta kalau ada hal yang ingin Kaede sampaikan. Jadi setelah kejadian kemarin, Kaede sudah membulatkan tekad kalau dia akan tetap sekolah di sekolah yang sama dengan Sakuta. Kaede harap Sakuta bisa membujuk Ibu Miwako untuk membantu Kaede bisa daftar ke sana. Sakuta pun membuka tasnya dan memberikan formulir pendaftaran SMA Minegahara. Ternyata Sakuta sebelumnya sudah bertemu dengan Ibu Miwako dan meminta pertimbangan agar Kaede bisa daftar ke sana. Sakuta harap Kaede bisa bekerja keras dalam mengejar ketertinggalan. Tapi Sakuta juga berharap Kaede bisa menerima hasilnya apapun itu, bahkan jika nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Kaede harapkan. Kaede pun menerimanya, dia siap menghadapi perjuangan panjang ini. Walaupun Sakuta berhasil membujuk Ibu Miwako mendapat formulir SMA Minegahara, tapi Ibu Miwako tetap mengajak Sakuta ke open house sekolah online. Jaga-jaga jika nanti Kaede tidak diterima di SMA Minegahara. Selama open house, kepala sekolah memberikan beberapa penjelasan secara langsung dan testimoni dari beberapa siswa yang sudah sekolah di SMA online ini. Dari sekian banyak testimoni, ada teman Nodoka yang sama-sama di grup idol. Dia Uzuki Hirokawa. Uzuki mempunyai masalah dalam bersosialisasi juga, karena dia sibuk menjadi seorang idol. Sejauh ini, Uzuki memberikan testimoni secara nyata, karena walaupun sekolah online terbukti, Uzuki masih bisa tampil di depan banyak orang. Singkat cerita, hari ini Kaede berjanji akan menyerahkan formulir pendaftaran seorang diri ke SMA. Tapi saat Sakuta mengecek ke ruang administrasi sekolah, ternyata Kaede belum menyerahkannya. Sakuta pun menunggu di depan dan ternyata Kaede datang juga. Terlihat Kaede masih kesulitan untuk datang ke sekolah sendirian. Melihat kesulitan itu, Sakuta jadi ingin melihat pergelangan Kaede. Dan ternyata ruamnya kembali muncul. Pantas saja hari ini Kaede menutupnya dengan sarung tangan, padahal di luar belum terlalu dingin. Karena sudah terbongkar, Kaede meminta Sakuta jangan mengkhawatirkannya. Kaede akan berjuang agar bisa terbiasa melalui hari-hari seperti ini. Kaede tidak ingin Sakuta menghentikan perjuangannya. Di sini Sakuta pun memberitahu Kaede kalau Sakuta tidak akan menghalangi Kaede, tapi Sakuta harap Kaede bisa memahami kondisi tubuhnya jika nanti terlalu melebihi kemampuan. Hari demi hari, Kaede habiskan dengan belajar dan belajar. Banyak yang membantu Kaede selama belajar. Selain Sakuta, Mai dan Nodoka juga ikut membantu Kaede. Semakin banyak orang yang membantu membuat Kaede semakin bersemangat.
Hingga pada akhirnya hari ujian pun tiba, Sakuta membuatkan sarapan yang spesial agar Kaede semangat ujian. Walaupun setiap langkahnya berat, Kaede pada akhirnya bisa masuk ke ruangan ujian seorang diri. Tapi keadaan itu sayangnya tidak berjalan dalam jangka waktu yang panjang, karena ketika jam istirahat tiba, sekolah memberitahu Sakuta kalau Kaede mengalami panic attack. Saat ini Kaede sedang ada di UKS. Pihak sekolah mengharap Sakuta datang karena Kaede tidak ingin berbicara dengan siapapun. Tanpa berpikir panjang, Sakuta berlari untuk menemui adiknya itu. Setelah melalui perjalanan yang menegangkan, akhirnya Sakuta tiba di sekolah dan terlihat Kaede menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Sakuta mencoba membujuk Kaede untuk mau menatap Sakuta. Bahkan Sakuta melempar beberapa lelucon berharap mencairkan suasana. Tapi sepertinya hal itu tidak mempan. Kaede menangis meratapi sikapnya yang sangat mengecewakan. Kaede menceritakan kalau sebelum istirahat Kaede lancar mengerjakan soal. Bahkan banyak kok soal yang sudah Sakuta, Mai, dan Nodoka ajarkan muncul di soal ujian. Tapi sialnya, semua ketenangan Kaede hilang begitu saja ketika dia tidak sengaja berpapasan dengan murid lain yang sedang ke toilet juga. Mereka tidak sengaja saling bertatapan. Melihat mata saja sudah sangat menakutkan bagi Kaede. Kaede kesal, kenapa semuanya harus terjadi ketika ujiannya lancar? Membayangkannya saja sudah membuat Kaede sekarang berdebar lagi. Kaede merasa sangat payah, Kaede bahkan jadi mengira kalau bisa jadi Kaede yang dulu lebih baik dibandingkan Kaede yang sekarang. Di tengah tangisan Kaede yang kencang, pihak sekolah memberitahu Sakuta untuk membawa barang Kaede karena ujian sudah selesai. Saat Sakuta membereskan barang Kaede, Sakuta tidak sengaja melihat buku harian Kaede yang dulu. Tertulis dari sekian banyak impian, ada impian Kaede yang ingin sekolah di SMA yang sama dengan Sakuta. Tapi, ini tulisan saat Kaede belum berubah seperti sekarang. Berarti keinginan Kaede masuk SMA Minegahara bukan karena keinginan Kaede di masa sekarang, tapi dari sisi Kaede di masa lalu saat dia kehilangan ingatan. Dari kejadian itu, Sakuta pun mempunyai ide untuk memperkenalkan kepada Kaede tentang SMA online, tapi tidak dengan cara memberikan brosur, melainkan dengan mengajak Kaede melihat penampilan Sweet Ballet tampil. Ada Uzuki kan? Sakuta sudah meminta Nodoka memberikan kesempatan Kaede bisa berbincang dengan Uzuki. Selama melihat penampilan Sweet Ballet, Sakuta menjelaskan kepada Kaede siapa sosok Uzuki dan bagaimana dia bersekolah. Menjadi murid dari sekolah online tidak ada salahnya. Terbukti Uzuki bisa hidup selayaknya remaja normal yang ada di sekolah umum. Sakuta memberikan kesempatan kepada Kaede untuk memilih mau sekolah di mana. Yang penting Sakuta ingin Kaede tidak memaksakan diri. Bagi Sakuta, Kaede yang sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kaede yang sekarang lebih bahagia dan mau melangkah maju. Mendengar perkataan itu, Kaede pun menangis. Dia bingung sebenarnya Sakuta suka Kaede versi sekarang atau dulu. Sambil menenangkan Kaede, Sakuta memberitahu kalau dua-duanya sama-sama adik Sakuta kan, jadi Sakuta selalu menyukai Kaede bagaimanapun versinya. Setelah merasa tenang, kini saatnya mendatangi Nodoka untuk bisa pergi berbincang lebih intens dengan Uzaki membahas sekolah online. Terlihat Uzaki ini adalah gadis yang sangat baik dan periang. Dia mau menjawab pertanyaan Kaede satu persatu. Dia menjelaskan sedetail mungkin berbagai macam kelebihan sekolah online dan bagaimana Uzaki senyaman itu sekolah di sana. Dari sekian banyak pertanyaan, Kaede melemparkan pertanyaan kepada Uzaki tentang sekolah mana yang Uzaki sukai. Dengan percaya diri, Uzaki memberitahu kalau dua-duanya dia suka, karena Uzaki di masa lalu sudah membentuk dia yang sekarang. Mendengar itu, Kaede pun terdiam. Dia akhirnya tersadar kalau versinya yang manapun sudah saling membentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Singkat cerita, setelah pertemuan itu Kaede jadi ingin mengenal lebih jauh tentang sekolah online. Dia bahkan mengajak Kotomi untuk membantunya memahami bagaimana sekolah online ini berjalan dan ingin mendengar pendapat Kotomi. Sebagai sahabat yang baik, tentu saja Kotomi mendukung apapun sekolah yang nanti Kaede pilih. Di tengah perbincangan, tiba-tiba ada telepon masuk dan ternyata itu dari Ibu Miwako. Kaede pun menyerahkan telepon itu kepada Sakuta. Di sini, Ibu Miwako memberitahu kalau Kaede diterima di SMA Minegahara. Ada slot cadangan karena adanya murid yang mengundurkan diri. Setelah menerima telepon, mereka berdua sama-sama terkejut karena Kaede ternyata bisa diterima di SMA Minegahara. Sakuta pun menanyakan kepada Kaede tentang keputusannya, mana yang akan dibawa. Dengan percaya diri, Kaede pun memberitahu kalau dia tidak akan sekolah di SMA Minegahara. Kaede akan mengambil keputusan yang sangat nyaman untuk Kaede yang sekarang. Mendengar itu, Sakuta mendukung keputusan Kaede apapun itu. Intinya, Sakuta sangat bersyukur karena banyak kemajuan dari Kaede. Hari ini kelulusan Mai, berarti hari ini Sakuta terakhir bertemu di sekolah. Untuk merayakannya, Mai mengajak Sakuta bertemu di pantai sepulang sekolah. Tapi anehnya, setelah menunggu beberapa saat, Sakuta malah bertemu dengan anak SD berpenampilan Mai. Bahkan saat dipanggil nama Mai, anak itu menoleh.
Apa yang terjadi? Sakuta mengalami sindrom lagi? Entahlah, kalian bisa tebak masing-masing ya. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.